Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin masih terus mendapatkan sell off dan pada akhirnya sempat menyentuh ke area $82.000 sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan semacam rebound. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira kapan kita akan berpotensi menemukan local bottom dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action. Berikut juga beberapa data yang di belakang layar yang menurut saya bisa sedikit banyak menjelaskan apa yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan yang sangat signifikan selama beberapa hari terakhir. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap kembali ke angka 2,78 triliun dolar atau turun sekitar 4,79%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah. Penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, di Twitter saya ada beberapa uploadan yang baru saja saya buat kurang lebih 1 jam terakhir ya. Dan ini sedikit banyak adalah rangkuman gitu. Apa yang terjadi selama kurang lebih 24 jam terakhir lah. Jadi kalau teman-teman misalnya belum follow Twitter saya atau X saya, silakan, linknya sudah ada di kolom description. Karena di sana biasanya saya postnya lebih cepat. Karena kalau untuk buat video kan perlu waktu ya teman-teman. Tapi kalau ada info terbaru yang penting, yang bagus, saya akan langsung share di Twitter. Jadi pastikan kalian udah follow di sana. Yang pertama, teman-teman, Fear and Greed Index itu hit ke angka 10. Ini adalah angka yang sudah lama sekali tidak pernah kita lihat. Ini menunjukkan seberapa buruknya sentimen cryptocurrency selama beberapa hari terakhir, terutama dalam 24 jam terakhir. Saking buruknya, teman-teman, kalau kalian perhatikan, angka 10 ini tidak pernah kita lihat lagi sejak di pertengahan tahun 2022 kemarin. Jadi sudah hampir 3 tahun, teman-teman, kita tidak melihat Crypto Fear and Greed Index berada di area yang sama. Tetapi, di satu sisi, tentunya ini adalah menurut saya berkah ya, buat teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat punya exposure terhadap Bitcoin, yang mungkin kemarin belum punya uangnya dan sekarang sudah menyisihkan uang untuk menyerok Bitcoin, ya tentunya kalian kembali dikasih harga yang relatif rendah jika dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu. Oke? Dan secara historis, teman-teman, menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan akumulasi ketika sentimen berada dalam keadaan yang buruk seperti ini, terlebih kalau kita sudah hit ke angka 10, biasanya itu bakalan dikasih reward yang oke. Seperti contohnya, kalau kalian akumulasi di pertengahan tahun 2022, yaitu persis berada di bottom bear market gitu ya, dan harusnya kalian sudah mendapatkan gains yang luar biasa. Dan selain daripada itu, teman-teman, saya juga ada share sebenarnya beberapa setup yang menurut saya menarik. Ya, salah satunya saya share langsung di Twitter, itu HBAR. Ya, walaupun ini bukan financial advice ya teman-teman, tapi menurut saya chartnya HBAR juga cukup menarik. Saya share secara gratis, dan kalian bisa lihat aja langsung di Twitter saya. Selain daripada apa yang kita lihat barusan, teman-teman, sentimen kripto buruk banget. Itu menjadi salah satu alasan kenapa kita melihat sell-off-nya berlanjut gitu ya. Belum ada sesuatu yang sepertinya bisa menggairahkan kembali market yang membuat sentimennya kembali positif. Tapi di sisi yang lain juga kita tahu bahwa kemarin itu banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk timing the bottom gitu ya. Jadi mereka mencoba catch the falling knife atau mencoba untuk menangkap pisau jatuh. Nah, pertama ini saya tujukan kepada teman-teman yang trading menggunakan leverage ya. Itu mungkin harus kalian hindari. Tetapi kalau kalian misalnya akumulasi di spot, itu mungkin beda cerita ya. Kalau kalian building position di spot, ya tidak ada resiko untuk terlikuidasi. Dan selama kalian tahu bahwa Bitcoin ke depannya masih akan tetap break ke area all time high yang baru, ya harusnya kalian bakalan fine-fine saja. Tapi beda cerita kalau misalnya kalian trading menggunakan leverage yang tinggi. Maka tidak disarankan bagi kalian untuk catch the falling knife gitu ya, atau menangkap pisau yang sedang jatuh. Itu yang dilakukan kemarin, sehingga kalau kita perhatikan, bahkan sudah terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi yang berada di sekitaran range 87 sampai ke kurang lebih 84 bahkan.
yang itu kemudian dicuci lagi oleh market maker. Tetapi berita positifnya teman-teman adalah kalau kita lihat data baik dari 1 minggu terakhir, dari 2 minggu terakhir, dari 1 bulan, 3 bulan terakhir, kalian tinggal lihat aja semuanya, ya kan? Itu sudah dengan sangat jelas menunjukkan bahwa untuk sekarang, gitu ya, untuk sekarang, angka likuidasi yang jumlahnya besar itu berada di atas harga kita sekarang daripada di bawah. Kalau di bawah, kita harus menuju sampai kurang lebih sekali lagi 70-an ribu dolar sebelum kita bisa hit lagi area yang angka likuidasinya lumayan. Sedangkan kalau misalnya kita push ke atas, bahkan dari area 90.000 pun itu sudah ada area of liquidation yang cukup tebal. Belum lagi kalau kita berhasil push sampai kurang lebih 95 atau bahkan 100.000 dolar. Nah, saya tidak mengatakan bahwa itu akan terjadi besok atau hari ini gitu ya. Kita akan tiba-tiba push ke 100.000. Bukan itu yang saya katakan, teman-teman, tapi untuk sementara. Harusnya insentifnya akan lebih besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya ke atas daripada ke bawah. Dan berita baik berikutnya adalah, selama 24 jam terakhir, sepertinya sudah banyak orang-orang yang mulai kapok ngelong Bitcoin. Beberapa hari terakhir masih banyak yang mencoba untuk catching the falling knife, ditunjukkan dari data likuidasi di sini. Biasanya pada hari yang sama sudah langsung terkumpul lagi angka likuidasi yang cukup besar di bawah harga kemarin, dan itu lagi-lagi dicuci. So, hari ini mudah-mudahan ya, orang-orang udah pada kapok menggunakan leverage untuk timing the bottom, dan pada akhirnya menyerahkan diri ke spot gitu ya, dan tidak lagi menggunakan leverage terlalu agresif, supaya kita bisa melihat, ya, at least kita akan mendapatkan semacam recovery dan semacam short squeeze ke atas. Oke? Nah, selain daripada tentunya likuidasi yang menyebabkan juga kita melihat Bitcoin meneruskan penurunan, di sisi yang lain lagi, jadi ada 3 alasan. Pertama, dari segi sentimen itu ya buruk banget gitu ya. Yang kedua, masih terdapat likuidasi yang lumayan tertumpuk. Ketika kemarin kita sudah start sebenarnya untuk recovery sedikit, orang-orang mulai berhamburan lagi masuk, sehingga kita harus kembali melihat penurunan dan mencuci lagi orang-orang yang ngelong terlalu cepat. Yang ketiga, outflow dari spot Bitcoin ETF itu juga lagi kenceng-kencengnya, teman-teman. Jadi BlackRock, data terbaru menunjukkan bahwa menjual sebesar 5.002 Bitcoin. Ini adalah outflow terbesar sejak spot ETF dari BlackRock ini aktif. Fidelity juga melakukan outflow sebesar 1.730 Bitcoin. Dan dalam 3 hari terakhir, Fidelity sudah mendapatkan outflow sebesar 8.200. So, ini sekali lagi teman-teman menunjukkan dan mencerminkan bagaimana sentimen market sekarang. Banyak orang yang nervous, tidak hanya kita-kita yang sebagai retail di sini, tapi para pemain besar juga ada yang nervous ngelihat kondisi market sekarang. Tidak lain adalah karena juga pasar saham Amerika Serikat so far itu masih juga kesulitan untuk mendapatkan momentum yang berarti. Oke? Kita kemarin mendapatkan ada recovery yang lumayan signifikan, tapi kemudian langsung reject lagi, teman-teman. Nah, kita di sini hari ini tidak bakalan bahas spesifik chartnya S&P, karena itu akan kita bahas nanti di video yang lain, di mana spesifik kita bakalan bahas update dari chart S&P, Nasdaq, Dollar Index, dan juga Bitcoin, tapi itu akan saya buat di hari lain, jadi pastikan kalian sudah subscribe aja. Kita bakalan update nanti. Nah, sekarang kita masuk ke Bitcoin, teman-teman. Nah, di video kemarin saya sampaikan bahwa kemarin sebenarnya ada satu potensi yang cukup positif, yaitu adalah kita mendapatkan adanya inverse head and shoulder di sini, ya kan? Which is secara teori itu adalah pattern reversal, bullish, ya kan? Nah, tetapi untuk teman-teman yang merupakan traders yang berpengalaman, pasti tidak masuk di sini. Kenapa? Karena ini juga sudah saya sampaikan di video kemarin, catatan supaya inverse head and shoulder ini bisa tervalidasi adalah kalau kita berhasil breakout di atas neckline-nya yang berada di kurang lebih area 89.500-an roughly. Jika itu berhasil kita lakukan, maka inverse head and shoulder-nya harusnya tervalidasi. Tetapi saya sampaikan di video kemarin, sebelum hal ini terjadi, maka bias saya masih tetap akan dalam keadaan bearish, teman-teman. Karena bisa saja kita akan meneruskan penurunan tanpa memvalidasi inverse head and shoulder di sini. Dan skenario tersebutlah yang kemudian terjadi. So, itu kemudian membuat sell-off
kembali terjadi, kita bahkan sempat menyentuh ke kurang lebih area 82.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rebound di sini. Dan sekarang mendekati lagi area 85.000 dolar. Nah, bagi saya teman-teman, simple. Indikator, hampir semua indikator tentunya sudah menunjukkan area oversold. Oke? Semua yang menunjukkan bagaimana sentimen kripto sekarang juga menunjukkan sudah kita dalam keadaan extreme fear. Dua indikator tersebut biasanya adalah hal yang positif untuk Bitcoin. Artinya, kalau menurut saya pribadi, teman-teman, antara kita sudah berada di local bottom sekarang, atau kita sudah sangat dekat dengan area local bottom. Nah, kalau misalnya teman-teman yang cenderung sangat konservatif, gitu ya, maka mungkin ini bukan sesuatu yang bisa kalian trade, gitu ya. Belum ada setup yang terlalu rapi sebenarnya yang bisa kalian manfaatkan. Tapi kalau ditanya ke saya secara pribadi, saya sudah building position di Bitcoin, tapi di spot ya teman-teman. Ini untuk swing long sih, tapi build-nya di spot. Saya hindari leverage untuk sementara karena ya kita melihat volatility yang sangat tinggi di market. Nah, kalau bagi saya pribadi teman-teman, jika Bitcoin hari ini berhasil untuk reclaim di atas 86.000 dolar, oke? Reclaim di atas 86.000 dolar, baiknya lagi kalau kita sampai hit ke area 87-an dan kemudian start kembali membentuk semacam bullish continuation pattern, maka ini adalah good sign bagi saya. Kenapa? Ada beberapa hal yang terjadi di sana. Yang pertama, berarti yang kita lihat di sini, oke, drop di bawah area ini adalah sekedar fake out, atau kita mungkin sebutnya sebagai liquidity sweep. Yang kedua, kalau senario ini yang terjadi, berarti selain terjadi liquidity sweep, kita juga sekarang berpotensi kembali membentuk inverse head and shoulder, tapi yang lebih besar. Dari mana? Ini left shoulder-nya, ini head-nya, ini bisa menjadi right shoulder-nya. Oke? Jadi kalau itu yang terjadi, saya rasa kita akan bisa melihat Bitcoin at least mendapatkan semacam relief rally. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman belum melihat hal tersebut terjadi, gitu ya, maka ya mungkin kalian harus stay away dulu dari Bitcoin. Biarkan Bitcoin membuktikan ke kita dulu bahwa ada momentum yang bisa mendorong harga jauh lebih tinggi. Kalau kita kemudian hanya sekedar nge-retest ke area 86 dan kemudian start lagi untuk drop, ya maka teman-teman tidak mempunyai syarat apapun untuk long di sini. Sekali lagi, ini tertuju untuk teman-teman yang menggunakan leverage dan short-term trading. Tapi kalau building swing position, kalau saya lakukan, itu pun di spot. So, saya tidak terlalu khawatir soal itu. Ya kan? Tapi kalau teman-teman yang menggunakan leverage, kalian harus spesifik, gitu kan? Karena short-term. Kalian nggak boleh ngasal masuk, gitu kan? Jadi, kalau misalnya saya berasumsi saya adalah seorang short-term trader, maka sebelum senario yang tadi terjadi, saya tidak akan masuk. Ya kan? Saya mau melihat ada semacam bukti bahwa oke, kita bisa mendapatkan beberapa hal. Ada liquidity sweep, ada pattern reversal, ada juga pattern continuation di sini. Oke, jadi itu adalah clue yang cukup menurut saya untuk mengatakan bahwa ada potensi Bitcoin bisa mendapatkan relief rally. Tapi kalau kita tidak melakukan hal tersebut dan meneruskan penurunan, ya teman-teman tidak punya syarat apapun untuk masuk, kecuali misalnya nanti kalian ketemu ada falling wedge misalnya, ya kan? Misalnya bentukannya jatuhnya nanti seperti ini, ya fine, teman-teman bisa masuk ketika misalnya terjadi breakout dari sana. Saya rasa risk to reward ratio untuk Bitcoin sekarang ke atas itu bakalan cukup besar, teman-teman. Terlebih lagi kita mendapatkan banyak sekali titik likuidasi yang berada di atas area 90.000. Saya rasa kalau kita mendapatkan relief rally, area 90.000 atau 91 akan kembali kita hit minimum. Karena dari sana saya rasa akan pertama terjadi semacam short squeeze. Oke, terjadi liquidity sweep juga di sana. Kemudian yang kedua, pancingan gitu ya untuk orang-orang yang mungkin belum masuk dari sini dan membeli di sekitaran area 90 atau 91. Karena mungkin mereka merasa, oke, kita udah kembali break di atas 90, ini saatnya untuk kembali masuk, dan rupanya itu hanya sekedar dead cat bounce dan kita kembali drop. Oke, jadi untuk short term kesimpulannya begini teman-teman.
saya secara pribadi merasa bahwa kita sudah sangat dekat atau bahkan sudah berada di local bottom. Itu adalah opini saya pribadi ya, tentunya not a financial advice. Kesimpulan yang kedua, kalau saya secara pribadi, saya sudah building position, tetapi ini untuk swing ya teman-teman, untuk swing, bukan untuk short term trade, untuk swing trade, dan itu saya buildingnya di spot. Karena saya ambil keputusan itu atas dasar poin yang pertama, bahwa saya merasa kita harusnya sudah berada di local bottom atau sudah sangat dekat dengan local bottom. Nah, yang ketiga kesimpulannya adalah, selama kita belum mendapatkan, ini untuk short term trader ya, selama kita belum mendapatkan adanya reversal pattern yang tervalidasi, oke, teman-teman please untuk jangan masuk. Biarkan saja dulu dia puas-puasin dropnya, oke, sampai kalian ketemu reversal pattern, apakah itu double bottom, apakah itu inverse and shoulder seperti ini, apakah itu falling wedge misalnya, mungkin nanti kita akan pergerakannya menjadi seperti ini, who knows ya kan, yang artinya kita membentuk falling wedge. Nah, dari sana nggak telat kok teman-teman baru masuk, oke, karena kalau kalian masuk short term trade tanpa ada setup, itu kalian berpotensi besar gitu ya untuk mendapatkan loss lagi. Jadi pastikan hal itu tidak terjadi, karena momentum untuk sementara tidak bisa dipungkiri masih terlihat cukup bearish, baik itu di time frame kecil, 1 hour, atau bahkan sampai daily pun masih terlihat bearish. Tidak ada satupun yang mengindikasikan bahwa kita akan langsung reverse lagi sangat tinggi ke atas, belum ada. Cuman semacam dead cat bounce atau relief rally itu menurut saya akan sangat-sangat possible untuk kita lihat dalam waktu dekat. Oke? So, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.